Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya bersama dengan sahabat-sahabat yang baru maupun sahabat-sahabat yang sudah lama bergabung, dan kita bertemu lagi dalam portal Pekan Obrolan Tajwid Al-Quran dalam keadaan yang luar biasa, dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaat, yang telah memberikan kita cahaya, yang menemukan kita pada Al-Quran, dan sampai saat ini kita senantiasa belajar bersama-sama, senantiasa bertumbuh untuk senantiasa membumikan Al-Quran. Baik, untuk hari ini karena tadi saya sudah mengabsen semua sahabat yang telah hadir, ada tujuh yang sudah bergabung. Nanti insya Allah akan bergabung lagi teman-teman yang lainnya. Semoga nanti kedepannya kita bisa istiqomah untuk belajar bersama dan juga sharing mungkin dari sahabat-sahabat semuanya mengenai tajwid Al-Quran. Nah, untuk yang baru saja bergabung di Pekan Obrolan Tajwid Al-Quran ini, yang bisa sekilas kami jelaskan bahwa portal ini adalah program rutin yang kita laksanakan setiap sebulan sekali di minggu pertama hari Jumat, dan untuk materinya adalah seputar tajwid Al-Quran, dan kita semuanya bersama belajar sekaligus sharing. Mungkin dari sahabat-sahabat semuanya sudah banyak yang telah mempelajari, bahkan mungkin sudah sangat menguasai tajwid, ilmu tajwid, dan mungkin kita juga bisa saling belajar. Oleh karena itu, di sini adalah suatu kesempatan yang sangat luar biasa karena bisa bertemu dengan sahabat-sahabat yang baru maupun sahabat-sahabat yang lama untuk menjalin silaturahim, untuk sama-sama kita berbagi ilmu. Oke, di sini sudah hadir sahabat kita Ustadz Fahinur Rahman yang telah hadir untuk insya Allah memberikan secuplik atau mungkin banyak sekali ilmu yang mungkin kita sering terlewati, atau juga hal-hal yang mungkin kita sudah paham tapi mungkin perlu kita refresh kembali untuk memantapkan pemahaman kita terhadap tajwid Al-Quran. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai untuk portal hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah agar diberikan kebermanfaatan, diberikan syafaat, diberikan senantiasa semangat untuk terus mempelajari Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Baik, oke, kalau begitu karena ini sudah menunjukkan pukul 8:20, sepertinya langsung saja kita beralih ke materi terlebih dahulu agar kita refreshing mengenai ilmu tajwid ya. Untuk kali ini monggo langsung kami persilahkan kepada Ustadz Fahinur Rahman untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih. Supaya bisa terdengar nggak suaranya? Masih. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wabihi nasta'inu ala umtanitin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nanti kalau misalnya agak cepat ngomong ya, nggak apa-apa. Jadi karena namanya sharing, jadi tidak ada artinya terus menunggu apa namanya, menunggu saya harus selesai menyampaikan. Kalau misalnya ada yang tanyakan langsung ditanyakan mawon. Ya, pertama-tama marilah kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena malam ini di tahun yang baru, di tahun yang baru, lembaran yang baru, kita masih diberikan sehat walafiat, umur panjang, dan walaupun wajahnya berbeda-beda, saya harap kita masih satu keluarga dalam ruang cinta Al-Quran. Karena ruang cinta Al-Quran merupakan, artinya ruang itu tidak ada batas. Karena ruang itu mencakup keseluruhan, baik maupun dari apa namanya? Karena ruang artinya itu tempat atau yang bisa diisi oleh sesuatu. Jadi yang disebut dengan ruang. Kalau misalnya tidak ada ruang, artinya itu tidak bisa digunakan atau tidak ada tempat. Namanya kan ada kalau di pelajaran itu diistilahkan dengan bangun ruang. Makanya diibaratkan ada bangun ruang, ada bangun datar. Kalau bangun ruang itu artinya ada bangun yang di dalamnya ada ruang. Nah, karena ini namanya ruang cinta Al-Quran, berarti artinya ruang itu mencakup alam semesta. Harapannya seperti itu ya. Nah, selanjutnya salawat wassalam tetap kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah maka kita bisa melaksanakan berkegiatan seperti halnya sahabat-sahabat beliau yang kita sekarang tiru ya kan, karena beliau dengan sahabat-sahabatnya itu selalu melaksanakan diskusi di tempat-tempat yang mulia seperti di masjid. Nah, sama halnya kita seperti ini walaupun dengan metode yang berbeda, tapi harapannya itu nanti bisa ngalap berkah nih, mengambil keberkahan dari itu. Nah, alhamdulillah di malam ini kembali ke saya lagi yang mendampingi nanti teman-teman kita untuk sharing tentang ilmu tajwid. Jadi nanti saya harap ini di sini banyak sekali teman-teman baru. Setiap kali pertemuan portal itu, kalau nggak salahnya itu selalu saya menemukan teman-teman baru, dan itu pun sering 1-2 kali hadir, kemudian bulan selanjutnya itu hilang, nggak tahu entah kemana, lupa apa gitu ya, atau karena kita Mbak Nini mungkin kurang share, padahal enggak ya, di grup itu sudah di-share berkali-kali ya. Tapi harapannya tetap jadi seperti ini, ketika kita belajar ya, kita terus maju, artinya tetap istiqomah, seperti itu yang diharapkan. Jadi misalnya hari ini kita seharusnya belajar materi B katakan, terus kemudian orangnya baru, terus orang itu mengatakan, wah saya belum sampai materi ini, saya masih materi A. Nah padahal orang tersebut itu belum sempat hadir di materi sebelumnya, yang sebelumnya itu adalah materi. Makanya saya beratkan, maka pesertanya ini selalu ganti-ganti. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada kesempatan boleh menonton tayangan ulang, karena kegiatan yang dilaksanakan oleh RCA itu selalu didokumentasikan. Nah, hitung-hitung sambil promosi ya Pak ya. Enggak bukan promosi, tapi menyampaikan bahwa syiar itu bisa ditemukan di mana-mana. Walaupun tidak secara langsung, akan tetapi nanti bisa ditemukan secara tidak langsung melalui rekaman tersebut. Ya, itu pengantar dari saya. Semoga nanti rekan-rekan Ruang Cinta Al-Quran yang baru ikut maupun yang sudah lama tetap istiqomah harapannya. Karena kenapa? Karena sesuatu itu kalau hanya ikutnya setengah-setengah saja, nanti akhirnya tidak sampai masuk sempurna. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillah kalau kita menghitung untuk persiapan bulan Ramadan itu sudah tidak lama lagi nih, kurang dari 60 hari. Nah, ini saya tadi mikir ini katanya tadi yang mengisi seharusnya Ustadz Hafi. Tapi karena beliaunya berhalangan, akhirnya saya sebenarnya jadi badal ini. Jadi badalnya beliau.
Dan tadi saya minta sebenarnya hari ini ada Mbak Ayu Fajar yang hadir menemani saya, karena nanti saya harap beliau yang bisa mentasbihkan, yang fasih dalam melafalkan. Kalau saya akan hanya sekedar teori. Jadi seperti ini. Persiapan menjelang bulan Ramadan itu pasti kita semua itu tahu bahwa kegiatan di bulan suci Ramadan itu salah satunya adalah tadarus Al-Qur'an. Ada kegiatan tadarus Al-Qur'an, dan RCA juga setiap tahunnya alhamdulillah mengadakan kegiatan tersebut. Nah, maka dari itu di hari ini saya ingin menyampaikan sekiranya bacaan-bacaan ataupun bacaan yang sering kita temukan dan yang sering terkadang masyarakat itu sering istilahnya itu sering masyarakat itu sering melupakan itu. Nah, misalnya gunah, terus kemudian bacaan panjang. Nah, nanti gimana cara kita nanti belajarnya? Saya tidak akan menyampaikan gunah itu ada gunah musyaddadah, terus kemudian ada idgham misli, tidak. Tapi nanti saya akan menyampaikan ciri-cirinya. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan dari teman-teman yang membaca khususnya Al-Quran Braille ataupun yang Al-Quran Awas. Nah, seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya hanya saya menyampaikan, nanti yang pertama bacaan gunnah itu adalah idgham bi gunnah, terus kemudian ikhfa, kemudian idgham misli, dan lain-lain. Nanti akan 1-2 hari mungkin bisa masih ada ya. Tapi kalau misalnya nggak praktek, dan kemudian nggak praktek, bisa jadi lupa. Nah, maka dari itu di malam ini, di sesi yang pertama ini, saya ingin coba menyampaikan ciri-ciri saja. Ketika bagaimana sih kita itu mengenal bacaan ketika itu harus guna, terus kemudian bacaan yang tidak guna, terus kemudian langsung saya sambung nanti bacaan panjang. Kalau bacaan panjang kita tahu itu adalah bacaan mad, tapi di sini saya tidak menyampaikan ke-13 mad dari mad topi'i, terus kemudian mad far'i dan selanjutnya, karena itu tidak cukup waktunya kalau cuma semalam. Karena belajar mad itu kalau dengan teori plus prakteknya kira-kira itu harus memakan, kalau misalnya full-fullan ya 2 hari. Karena saya seperti itu dulu. Mempelajari materi mad langsung 1 hari, mulai dari pagi sampai sore. Ya alhamdulillah agak kebul-kebul sedikit kepalanya. Nah, maka dari ini saya ingin mencoba nanti menyampaikan, rekan-rekan semua nanti bisa menyimak dan bisa menanyakan tentang materi, tentang apa yang ingin saya sampaikan. Harapannya di materi yang sekarang ini, di materi gunnah dan bacaan panjang nanti bisa paham. Terus kemudian selanjutnya untuk bulan depan, kalau misalnya diberikan kesempatan kembali, saya ingin melanjutkan yaitu di bacaan ghoribnya. Nah, karena bacaan gharib itu bacaan-bacaan yang langka yang terdapat pada Al-Quran yang terkadang kita itu sering lalai. Oke, baik dari baik cara pelafalannya, terus kemudian namanya terkadang seperti itu. Karena banyak juga itu yang kita belum memahami dan kemudian kita itu nanti sulit. Oke. Bismillah, yang pertama kita akan mengenal dengan bacaan gunnah. Nah, apa sih gunnah itu? Gunnah itu adalah secara mudahnya itu adalah didengungkan. Ya. Jadi gunnah itu mendengung. Ada 2 huruf gunnah itu. Ya, di dalam huruf hijaiyah yang termasuk gunnah itu, yang punya hukum gunnah spesial gunnah itu hanya 2, yaitu mim dan nun. Nah, mim nun ini kenapa dikatakan gunnah? Karena mim dan nun ini dia mempunyai 2 makhraj. Artinya kok mempunyai 2 makhraj? Ya, yang pertama kita mengenal nun dulu. Nun ini kalau dilihat dari makhrajnya itu, letak keluarnya itu dari torful lisan. Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Ujung lidah yang menyentuh langit-langit paling bawah, atasnya gigi atas. Nun. Tidak nun, tidak ya. Tidak keluar nun atau ngun, tapi nun. Coba teman-teman praktekkan bisa. Nun.
bilang nun, itu pasti torful lisan atau ujung lidah itu menyentuh langit-langit atas, di atasnya gigi. Nun. Itu yang pertama. Lalu gimana untuk ketemu gunnahnya itu? Karena dia yang kedua adalah keluarnya dari al-khoisum. Apa al-khoisum? Al-khoisum itu dari hidung. Ada nah itu. Kalau nggak ada nya, cuma non. Kalau hidungnya ditutup, bilangnya mesti nggak ada tapi non. Cuma dot gitu aja. Nah, begitu halnya seperti mim. Mim itu merupakan makhraj yang keluar dari asyafatain, dari kedua bibir yang dikatupkan. Ma. Nah, kedua bibir yang dikatupkan, terus kemudian ada nya juga. Nah, dan itu yang disebut dengan gunnah. Ya, bisa dipahami dari sini ya. Nah, jadi yang pertama itu kita lihat dari makhrajnya, mereka berdua itu mempunyai dua makhraj. Nah, seperti itu. Kita langsung masuk ke masalah gunnah. Nah, kalau kita lihat bahwa di ahkamul huruf ada yang disebut dengan bacaan nun sakinah atau mim sakinah, nun sukun dengan mim sukun. Oke. Ketika kita melihat nun sukun, artinya nun yang bertemu dengan huruf hijaiyah, mulai dari alif sampai ya, yang nanti memunculkan hukum bacaan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan mim. Mim itu juga sama. Mim sakinah atau mim sukun yang kemudian bertemu dengan huruf hijaiyah mulai dari alif sampai ya yang nantinya juga memunculkan hukum yang berbeda-beda. Nah, dari sini sebenarnya secara sederhananya bisa kita sederhanakan menjadi dua. Nun sakinah dan mim sakinah. Kalau kita umumnya mengenal nun sakinah itu hukum bacaannya ada 4, ada idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Pada dasarnya kalau kita hanya melihat nun, atau maaf, hanya melihat gunnah, itu ada dua. Apa yaitu? Idhar dan gunnah. Kenapa demikian? Karena kalau melihat idhar, kalau kita melihat idhar yang artinya nun sukun atau mim sukun, kemudian bertemu dengan huruf berikutnya itu, nun tidak perlu mendengung. Nah, jadi nanti rekan-rekan harus tahu huruf-hurufnya yang termasuk idhar itu apa saja, yang termasuk idgham itu apa saja. Nah, itu harus tahu. Fungsinya apa? Tujuannya kita nanti supaya bisa membedakan mana yang idhar, mana yang gunnah. Lalu kemudian, terus kalau misalnya hanya ada dua, terus gimana Mas Wahyu dengan iklab dan ikhfa? Ya tetap ada, tapi di sana itu nun sukun ketika bertemu dengan huruf ikhfa, iklab maupun idgham bi gunnah, mereka akan mendengung. Kenapa demikian? Karena ditahan. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya ada idhar dan gunnah. Kalau idhar, nun sakinah dan mim sakinah tidak perlu didengungkan. Misalnya nun sakinah atau nun sukun bertemu dengan ha, min haitsu. Cukup jelas, min haitsu. Jadi tidak perlu min haitsu. Nah, itu nanti akan tidak benar. Cukup min haitsu. Terus kemudian kalau misalnya mim, non dulu ya. Kemudian non sukun misalnya bertemu dengan po misalnya milpuro. Nah, hukum bacaan dasarnya adalah ikhfa. Tapi di sana didengungkan. Karena kenapa? Ditahan terlebih dahulu. Lalu misalnya baca langsung milpuro, apakah salah? Ya betul, tapi di sana tidak ada gunanya, tidak didengungkan. Ikhfa-nya sudah kena. Ya, seperti itu. Nah, jadi dihukum di ahkamun nun yang termasuk harus diidharkan itu adalah idhar halqi itu sendiri, dan kemudian adalah idgham bila gunnah. Karena nun sukun yang bertemu dengan lam dan nun sukun yang bertemu dengan ro itu tidak didengungkan. Selain itu, idgham bi gunnah, iklab dan ikhfa harus didengungkan, ditahan. Ya, jadi rekan-rekan nanti dipilah-pilah sendiri. Karena saya harap nanti teman-teman sudah tahu, karena
materi yang ini termasuk materi dasar yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu, pertemuan-pertemuan lalu. Jadi tidak perlu mengulang lagi. Jadi istilahnya ini adalah lanjutan untuk menyimpulkan. Okay? Jadi nun sukun, nun sakinah itu kalau ketika membaca itu dasarnya ada dua, idhar dan idgham. Jadi idhar itu adalah jelas, tidak perlu didengungkan, dan kemudian yang kedua adalah gunnah. Ya maaf, yang kedua adalah gunnah, idhar dan gunnah. Ya, jadi gunnah itu adalah harus didengungkan dengan ditahan. Yang idhar itu yang harus dibaca jelas itu adalah nun sakinah yang bertemu dengan huruf-huruf idhar. Yang kemudian selanjutnya idgham bila gunnah tidak perlu digunakan karena otomatis nun sudah masuk ke huruf berikutnya. Misalnya dengan nun sukun bertemu dengan ro yang dihukum bacaan yang dihukumkan dengan idgham bila gunnah, tidak mungkin bacanya mir rabbihi, tapi cukup mir rabbihi. Min rabbihi dibaca mir rabbihi. Tidak mungkin mil ladunka, tapi cukup mil ladunka. Nah, dengan tidak didengungkan. Kemudian selanjutnya untuk mim sakinah sama halnya. Nah, di sini kalau kita melihat di mim sakinah atau bacaan mim sukun ini, yang pertama ada idhar syafawi, kemudian idgham misli atau idgham mimi, idgham mutamasilan itu ya. Terus kemudian ada ikhfa syafawi. Nah, selain idgham mimi dan ikhfa syafawi, maka harus dibaca idhar. Dibaca jelas ketika mim sukun. Ketika mim sukun ketemu dengan wawu, am, wata. Terus kemudian mim sukun bertemu dengan ta, an, am, ta. Tidak ditahan. Tapi apabila mim sukun bertemu dengan mim yang dihukumi dengan idgham mutamasilain, itu perlu ditahan. Misalnya wa amma, terus kemudian ba'aka. Nah, karena mim sukun bertemu dengan ba yang dihukumi dengan ikhfa syafawi. Nah, kemudian yang kedua, apabila nun sukun, selanjutnya ini kita masuk ke tasdid, sidah ya. Nah, apabila mim dan nun bertasdid, maka juga wajib digunakan. Misalnya summa, apakah dibaca summa bisa cukup summa? Nah, itu sebenarnya sudah masuk ya, tapi belum guna, karena artinya guna itu didengungkan, yang artinya ditahan berapa harokat? 2 harokat. Oke, jadi misalnya summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kalau misalnya cuman summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, gunahnya tidak ada. Karena sudah jelas di situ adalah bacaan gunah atau nun mim sukun, nun dan mim yang bertasdid atau mim nun yang bersyiddah, itu disebut dengan gunah musyaddadah atau idgham kamil. Idgham kamilnya itu idgham yang sempurna. Kemudian inna, bukan inna, tapi ditahankan dengan inna. Nah, dari sini kita nanti bisa tahu, oh kalau misalnya seperti ini berarti harus digunakan bacaannya. Terus kemudian kalau ikhfa berarti harus digunakan, ditahan. Kalau iklab berarti harus digunakan. Yang tidak digunakan adalah idgham bila gunnah dan idhar halqi. Kemudian untuk ikhfa, kemudian untuk mim sakinahnya, kalau mim sukun bertemu selain dengan mim dan ba, maka harus idhar syafawi. Nah, dengan jelas, tidak perlu ditahan. Kalau bertemu dengan mim, kemudian mim dengan ba, nah, bacanya harus didengungkan atau digunnahkan. Kemudian selanjutnya adalah gunnah musyaddadah atau yang disebut dengan mim dan nun yang bersyiddah atau bertasdid. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman tahu ya, ini ada lagu ya, sebenarnya itu bukan lagu yang
yang apa? Tapi ada mencontohkan kalau bacaan gunnah itu, kalau ini tuh contoh bacaan gunnah. Lagunya itu gini, yang seperti ini. Ummi inni ubawwakan ayam sama sambal. Oh, ditambah sama sambal, samangkok, samangka. Nah, itu sebenarnya lagu yang sebenarnya kita mempelajari tentang gunahnya. Ummi itu maksudnya ummi itu guna musyaddadah karena ada mim yang bertasdid. Ini ada nun yang bertasdid. Kubawa itu sebenarnya bukan hanya kubawa tapi kuban wa gitu loh. Jadi makanya dimasukkan nunnya dimasukkan ke wawu karena nun sakinah yang bertemu dengan wawu idgham dihuna. Makanya dijadikan kubawa kan, bukan kubawa tapi kubawakan ayam. Ayam itu yang seharusnya tulisannya ayam biasa mungkin an ya. Jadi nun sukun bertemu ya. Ayam. Terus kemudian ditambah ini maksudnya mim bertemu dengan ba yang artinya ikhfa syafawi. Sama sambal. Sambal ini dasarnya sanbal ya. Ya sama seperti ikhfa syafawi. Samangkok ini nun sukun yang bertemu dengan of yang artinya ikhfa syafawi yang artinya ikhfa hakiki ya. Terus samangka nun sukun yang bertemu dengan kaf yang hukum bacaannya itu termasuk ikhfa juga. Nah, itu gambaran awal ketika kita nanti membedakan atau membaca Al-Qur'an dengan gunah-gunahnya. Nah, sebelum saya lanjut bisa mungkin ada diskusi. Mbak ini monggo, saya tahu minum dulu. Iya, alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan sedikit sharing mengenai gunnah, mengenai mat, nggih. Mungkin teman-teman semuanya sudah mengetahui masing-masing dari hukum bacaan ini dan mungkin sudah dipraktekkan, nggih. Hanya saja mungkin ada yang terlewat tentang bagaimana penyebutannya dari masing-masing ciri-cirinya. Nah, kalau dari teman-teman ini, kira-kira apa ya? Mungkin kesulitan-kesulitan yang dihadapi teman-teman pas membaca gunnah. Apakah sering terlewat? Kadang-kadang tidak terasa, ternyata kurang gunnahnya gitu. Atau karena sering ada yang terlewat mungkin pas pembacaan di Al-Quran Braille-nya. Monggo mungkin bisa sharing-sharing. Nanti teman-teman juga boleh untuk menanyakan apabila ada yang kira-kira kurang paham dari yang disampaikan. Monggo, mungkin dari Mbak Nani, kira-kira pribun mengenai hukum bacaan mat, tadi sekilas disebutkan tentang ilhar, kemudian Belum mat ya, matnya belum. Masih guna. belum ya, matnya belum ya. Oke, ini masih hukum bacaan nun dan mim sukun, nggih. Baik, dan untuk mim tasydid dan nun tasydid tadi juga disampaikan bagaimana supaya kita lebih tergambar, nggih. Bagaimana supaya gunnahnya itu pas. Mungkin ada lagunya tadi. Kalau mungkin teman-teman penasaran nanti kita share ya salah satu videonya yang ada di Instagram itu bisa dibuat referensi. Dari ini yang masih standby atau ada yang sudah mengantuk? Masih jam segini kok ya. Masih semangat dong ini. Coba monggo mungkin Mbak Nabila boleh sharing mengenai kesulitannya saat membaca hukum bacaan mim sukun atau mim tasydid dan nun tasydid. Ya, Sejauh ini gimana, aman? dibilang aman sih enggak juga ya sih. Gimana?
Ya itu sih kesulitannya, kadang suka nggak nyadar juga sih, jadi sering lewat gitu. Sering kelewat juga. Oke, kadang nggak kerasa Hmm. ya ini Mbak Nabila ya. Iya, agak kerasa kadang. Ya, apalagi kalau bacanya pas agak cepet, biasanya nggak Betul. Kadang iya, juga suka lupa-lupa yang mana yang harus di apa ya, didengungkan gitu. iya, betul sekali. Saya juga sering kadang-kadang seperti itu. Kadang terus diingatkan, oh ternyata ada yang saya sendiri nggak kerasa ya. Padahal tahu, tapi belum sampai di apa namanya benar-benar diterapkan. Ada Betul. door prize-nya apa enggak nih Mbak ini? Pak Ajeng tanya nanti Mbak ini. Ada door prize-nya apa enggak ini? Biasanya ada door prize loh ini. Oh, ada, monggo. Supaya lebih semangat ya. Tiga orang atau berapa gitu, enggak apa-apa. 3 orang, wah. 3 orang boleh, 3 orang. Nanti Ya kalau untuk misalnya belum bisa sekarang, nanti mungkin di akhir selesai materi yang kedua nanti boleh mau sharing atau tanya. Enggak apa-apa. oke, siap-siap. Nanti buat sahabat semuanya, teman-teman semuanya, nanti monggo nanti diikuti ya dari awal sampai akhir. Insya Allah nanti ada apresiasi yang kita berikan untuk semangatnya teman-teman pada hari ini, dan insya Allah semoga untuk selanjutnya akan senantiasa istiqomah untuk belajar tajwid Al-Quran seperti itu. Ya, nanti untuk hadiahnya apa nanti kita umumkan di Japri masing-masing ya. Insya Allah nanti langsung saya kontak ke masing-masing pemenangnya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Enggak apa ya. Langsung aja. Langsung Materi aja. SKS. Ya, jadi ya saya lanjut Mbak ini. Terima kasih. Ya, jadi yang pertama itu terkait tentang gunah ya kan. Jadi ketika kadang kita mengaji itu masyarakat atau teman-teman kita tuh sering itu gunanya kurang gitu kan. Sering kan misalnya teman-teman kalau menilai di perlombaan atau apa, oh itu gunanya kurang. Nah, makanya pertama yang yang ingin saya singgung itu. Jadi dari semua materi tentang nun sakinah, wa mim sakinah, jadi tentang mim dan nun sakinah atau mim sukun. Jadi intinya seperti itu. Jadi ketika disimpulkan dari keduanya itu adalah menjadi dua, yaitu hukum idhar jelas dan gunnah. Dan tadi yang dengung dan tidak berdengung. Ya, yang jelas. Nah, selanjutnya yang kedua, yang sering kita temukan kadang itu kita ini bacanya kurang panjang ini. Panjang pendeknya, nah seperti itu kan yang kadang kita dengar. Panjang pendeknya nggak pas, kurang. Nah, sebenarnya kalau kita melihat panjang pendek itu apa, siapa suratnya yang pendek, apa aja yang pendek. Jadi yang kita lihat itu adalah sebenarnya bacaan atau mat yang kurang sesuai, yang kurang panjang atau mat yang kependekan, nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya orang awam itu mengatakan, oh ini kurang panjang pendeknya kurang pas. Nah, itu sebenarnya dimaksud dengan mat. Mat ini artinya apa? Mat sebenarnya itu adalah bacaan panjang. Apa sih yang dipanjangkan? Ya hurufnya. Nah, pada dasarnya seperti yang dulu pernah kita pelajari di materi sebelumnya, kalau misalnya masih lupa bisa menonton video RCA yang tentang materi mat tahun lalu, insya Allah ya. Nah, itu huruf mat ada 3. Yang pertama adalah alif, yang bunyinya adalah a, kemudian yang kedua adalah ya, yang bunyinya i, selanjutnya yang terakhir adalah waw, yang bunyinya u. Nah, ketiga huruf tersebut mempunyai juga keistimewaan. Artinya bukan hanya nun atau mim yang punya keistimewaan. Mereka berdua itu, mereka ini yang dikelompokkan dengan huruf-huruf mat, juga mempunyai yang dimaksud dua makhraj. Kalau kita lihat yang waw ini makhrajnya itu adalah asyafatain, yang asyafatain, yaitu pertemuan dua bibir yang direnggangkan, tidak mepet, tidak mau, tapi wow.
Terus kemudian ya ini adalah pertengahan lidah yang yang diangkat ke atas hampir menyentuh langit-langit. Atau yang disebut dengan wasatol lisan, kalau kita mengenalnya itu. Wasatol lisan itu artinya adalah makhraj yang keluar di tengah lidah. Iya, tidak sampai iya, tidak sampai ditahan. Kalau sampai mepet ke langit-langit, nantinya jadi jim. Tapi kalau agak diringankan, iya. Nah, selanjutnya, karena mereka mempunyai makhraj atau tempat keluarnya yang kedua, yang disebut dengan al-jawf. Apa itu al-jawf? Al-jawf itu rongga. Kalau kita istilahkan itu sebenarnya ruang. Rongga mulut itu meliputi mana? Yang meliputi dari bibir sampai ke ujung lidah yang menyentuh sampai tenggorokan. Ya pokoknya meliputi seluruh mulut ini adalah namanya al-jawf atau rongga. Nah, ketika keluar dari rongga, mereka akan menjadi hukum bacaannya mad. Karena kalau misalnya waw itu kalau misalnya menjadi mad bukan dibaca waw tapi Nah, di mana ketika kita di mana waw itu ada keluar dari apa namanya dari al-jawf. Ya ketika bunyi itu kan suaranya menyebar mulai dari tenggorokan sampai ke keluar. Kemudian kita merasakan seluruh di dalam mulut kita itu bergetar. Nah, itu yang disebut dengan al-jawf. Nah, ketika mereka huruf ketiga ini alif, ya dan waw menjadi huruf mad, maka yang disebut dengan hukum bacaan panjang. Nah, istilahnya itu adalah tanda baca yang berganda. Kalau tanda baca ini ada yang disebut dengan fathah, kasroh, sama dhammah. Kalau fathah, kasroh, dhammah ini tidak disebut dengan mad karena dia hanya sebagai tanda yang menunjukkan bahwa huruf itu membacanya itu ya. Kalau misalnya fathah berarti ya a, cuman satu ketuk saja atau harokat saja. Kalau kemudian ada dhammah berarti bunyinya u. Kalau misalnya kita lihat Al-Quran Utsmani yang awas khususnya, kalau Al-Quran awas ini, kalau misalnya Al-Quran gundul ya dikatakan gundul. Nah itu kan nggak ada harokatnya, masjid tidak ada harokatnya, tidak ada fathah kasroh dhammah. Tidak ada fathah kasroh dhammah ya betul. Jadi itu mereka itu hanya menandakan sebagai tanda baca. Nah, akan tetapi ketika mat ini adalah huruf hijaiyah itu sendiri yang dia fungsinya sebenarnya juga menunjukkan hukum bacaannya itu sebagai vokal, tapi karena yang panjangnya lebih dari satu harokat. Nah, kita masuk ke masalah materi mat. Saya nanti tidak akan mengulas seperti rekan-rekan, ini namanya adalah mat wajib, kemudian mat jaiz, kemudian mat adli sukun, mat iwad dan seterusnya. Tapi saya juga seperti tadi akan memberikan ciri-cirinya dan meringkasnya ketika nanti teman-teman rekan-rekan menemukan ciri-ciri atau tanda-tanda seperti ini, berarti bacanya itu cukup 2 harokat atau lebih dari dua harokat. Yang pertama kita mengenal yang namanya dengan madul asli atau mad asli yang kita dengar dengan mad tabi'i. Yang artinya mad tabi'i ini ya mad ini hanya berdiri, tidak ada sebab yang harus menjadikan mad itu panjangnya lebih dari 2 harokat. Maksudnya ada sebab bagaimana? Kalau misalnya ada mad kemudian bertemu dengan hamzah maka akan panjang. Kemudian apabila ada mad yang bertemu dengan sidah maka juga bacanya akan panjang. Apabila mad kemudian diwakafkan maka akan panjang. Nah itu artinya yang disebut dengan mad itu bertemu atau disebabkan karena sesuatu. Nah kalau hanya mad asli saja cukup 2 saja. Misalnya fiha ada fa, kemudian ya ini sebagai mad, kemudian ha dan alif ini sebagai mad. Rabbis samawati wal ard, samawat
Di sana ada sama, wa, ma, sama wa. Di sana ada mat, ada alif. Yang bacanya cukup 2 harokat. Tidak sama, wa. Tidak seperti itu. Karena mereka, karena mat-mat yang ada di bacaan tersebut tidak terjadi atau tidak bersebab karena sesuatu. Okay? Jadi kalau misalnya nanti membaca, kalau misalnya ada hukum bacaan mat yang seharusnya panjangnya cukup 2 harokat atau lebih dari 2 harokat, itu nanti teman-teman perhatikan. Itu cukup yang pertama. Yang kedua adalah madul far'i. Madul far'i ini adalah percabangan ya, yang kita kenal. Yang ada 13 mat itu, kalau kita bayangkan aja, jenengi banyak ya. Ada yang dari mad wajib mutasil, mad jaiz mufasil dan sebagainya, mad iwad, mad badal, terus kemudian mad lazim juga dibagi, ada mad farqi, mad lin. Kalau hafalan pasti nanti puyeng sendiri. Nah, dari sini kita cukup mengetahui ciri-cirinya saja seperti tadi, rekan-rekan, nggih. Yang pertama, apabila mad baik alif, ya maupun wawu itu di depannya bertemu dengan hamzah. Okay? Bisa hamzahnya macam-macam. Karena hamzah itu kalau di huruf braille kan ada yang namanya hamzah asli, ada hamzah mufroda, terus kemudian hamzah alal alif, hamzah al wawu, hamzah al iya. Pokoknya mat itu bertemu dengan hamzah, ketemuan dengan hamzah. Nah, ini entah itu hamzahnya bergandengan, entah itu hamzahnya berspasi, itu membacanya harus panjang. Panjangnya berapa? Lebih dari 2 harokat. Kalau mat wajib itu yang 4 harokat sampai 5. Kemudian mat jaiz. Kalau mat jaiz itu ada yang cukup 2 saja katanya. Karena hanya saja sebenarnya mat wajib dengan mat jaiz itu apabila mat bertemu dengan hamzah. Kalau mat wajib itu dalam 1 kalimat. Kalau mat jaiz tidak 1 kalimat. Ya kan? Bedanya hanya di situ. Tapi cara bacanya juga sama panjang. Seperti contohnya, kalau misalnya mat wajib, jika lam alif, lam dengan alif bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimat. Hamzah ini sebenarnya itu huruf mati ya, huruf yang mematikan mat. Nah, jadi yang karena huruf mat bisa mati, itu ada tertahan. Karena mat bisa tertahan itu karena ada hamzah itu. Hamzah itu huruf mati. Jadi ketika alif, ya maupun wawu bertemu hamzah dalam 1 kalimat maupun dengan terpisah, maka bacanya harus lebih dari 2 harokat. Pasnya gimana? Ya umumnya 4 lah. 4. Nah, di situ nanti akan terjadi juga hukum bacaan macam-macam. Di situ kan ada mad wajib, mutasil, mad jaiz mufasil, kemudian yang berikutnya. Terus pertanyaan gimana kalau misalnya ada yang namanya dengan fathah isbaiyah, kasrah isbaiyah, dan dhamma isbaiyah. Nah, itu juga berlaku ya. Kalau menurut saya itu sebagai representasi atau cerminan apa yang namanya? Cerminan mat. Kalau namanya cerminan berarti kan ya kalau kita bercermin kan kalau kita tahu itu ya itu mirip dengan mat. Tapi sebenarnya bukan mat, tapi bacanya mirip sama seperti mat. Nah, kalau untuk teman-teman yang braille, kalau fathah isbaiyah titik berapa? Titik 4. Kalau kasrah isbaiyah titik 4, 5. Kalau dhammah isbaiyah titik 1, 4. Maaf, 4, lupa. 3, 4, 6 ya, 3, 4, 6 atau terbalik. Nah, ketika kasrah isbaiyah dengan dhammah isbaiyah yang bertemu dengan hamzah, maka bacanya juga sama panjang. Okay. Bacanya juga sama panjang yang disebut nanti dengan apa namanya? Yang disebut dengan sampai lupa saya. Ya, yang penting ketika bertemu dengan hamzah, kasroh isbaiyah dan dhammah isbaiyah itu juga dibaca panjang. Matsilah, ya betul, matsilah tawilah yang disebut dengan matsilah tawilah. Jadi misalnya lahu
Kalau kemudian kita lihat misalnya lahu atau innahu, setelahnya ha biasanya itu ada yang disebut, ada dhammah, yang dhammahnya itu usulnya dhammah isbaiyah, yang u terbalik. Kemudian bihi ini itu biasanya ha, setelah ha itu adalah kasroh isbaiyah tanda 45. Nah, apabila mereka itu bertemu dengan hamzah, maka madnya juga harus panjang seperti mad jaiz yang kita sebut dengan mad silah tawilah. Ya Allah, alhamdulillah. Dengan mad silah tawilah. Ingat, yang pertama apabila mad bertemu dengan hamzah, maka madnya juga harus panjang. Yang kedua, apabila mad bertemu dengan tasdid, apa ada banyak. Bertemu dengan tasdid itu biasanya wajib dibaca 6. Contohnya di Al-Fatihah, waladhdallin, mad yang ditasdidkan. Fa idza ja'ati matul kubra. Nah, mad yang ditasdidkan. Biasanya kalau misalnya di Al-Qur'an Braille itu ada tanda madnya. Akan tetapi kalau misalnya kita menemukan mad jaiz atau mad silah tawilah itu tidak ada tanda madnya. Makanya rekan-rekan, teman-teman semua harus yang perlu dipahami itu. Jangan mengandalkan ada tanda madnya, ya. Karena nanti nggak ada tanda madnya, ini madnya dibaca 2 harokat saja. Enggak. Karena mad jaiz dan mad silah tawilah itu tidak ada tanda madnya kalau di Al-Qur'an yang tersebar saat ini. Kalau di Al-Qur'an baru itu kayaknya insya Allah ada, tapi saya belum punya masalahnya yang dari Lajnah Kemenak yang baru ini. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga itu mad yang lebih dari 2 harokat terjadi karena diwakofkan. Yang seharusnya itu berjalan seperti biasa diwakofkan. Tandanya seperti apa sih? Kayak misalnya diberhentikan, kayak misalnya diwakofkan karena akhir ayat. Bukan akhir ayat ya, akhir ayat. Atau kemudian diwakofkan secara sengaja, berhenti di tengah-tengah. Misalnya sebagai contoh, innallaha ala kulli syai'in qadir. Misalnya kan tulisannya qadiro, setelah ro itu ada fathah qadiro, tapi karena di ayat diberhentikan, dia yang tadinya mad asli atau cukup 2, maka bacanya itu lebih dari 2. Qadir yang kita sebut dengan apa? Mad arid li sukun. Nah, itu sebenarnya. Selanjutnya mad yang bertemu atau yang disebabkan karena disukunkan. Nah, itu sebenarnya langka ya. Yang ada dengan madul farqi sama mad lazim kalimi mukhaffaf yang kita temukan dengan ana gitu. Di apa namanya? Yang ada di surat Yunus. Kemudian ada yang juga di surat Al-An'am, itu madul kalimi mad ilmi mukhaffaf. Nah, pada dasarnya itu yang seharusnya dibaca panjang. Sama juga seperti apabila madlin. Madlin itu adalah ya atau wawu, ya kan? Ya atau wawu sukun. Ya atau sukun yang sebelumnya itu ada hamzah. Hamzahnya yaitu berupa fathah. Ai atau au. Misalnya kalau kita lihat itu di apa namanya? Di surat Al-Quraisy, li'ilafin Quraisy. Dia berhentinya itu yang seharusnya normal yang disebut dengan mad lain, tidak terjadi apa-apa karena diberhentikan, maka dia akan menjadi mad arid li sukun juga. Nah, ini yang seharusnya li'ilafin Quraisyin ila fi Quraisyin, karena diberhentikan mad lain akan menjadi mad arid sukun. Nah, pada dasarnya itu. Nanti ketika teman-teman di Al-Qur'an baca apabila ada mad yang pertama bertemu dengan hamzah, maka dibaca panjang lebih dari 2. Yang kedua, karena ada mad yang ditasydidkan, maka harus dibaca 6 harokat. Seperti tadi waladhdallin
Terus kafah, dhammah itu harus panjang. Yang biasanya juga ada di fawatihul suwar, di awal-awal surat. Nah, itu alif lam mim. Itu pasti ada tasdidnya tiap-tiap hurufnya. Tahu di apa namanya? Di tiap-tiap hurufnya ada tanda mat dan ada tasdidnya, seperti itu biasanya. Itu ketika ditasdidkan. Yang ketiga, karena diwakafkan baik disengaja maupun karena diayatkan. Yang disebut dengan mad alil sukun. Nah, yang selanjutnya mad yang panjang itu terjadi karena apa tadi? Karena ada sukun juga. Nah, ini yang tadi ini sebenarnya juga langka. Yang tidak semua di surat ada nanti bisa dipraktekkan atau bisa dicari di surat Al-An'am sama surat Yunus. Ya, itu pada dasarnya dari semua mad kesimpulannya itu. Jadi kalau misalnya huruf mad alif, wawu atau ya yang tidak bertemu dengan apa-apa, yang tidak di pokok intinya tidak bertemu selain dari hamzah, tasdid, sengaja diwakafkan atau bertemu dengan sukun. Nah, itu normal-normal saja bacanya 2. Apabila akan tetapi ketika mat itu mereka bertemu dengan orang-orang itu tadi ya kan, dengan hamzah dan gerombolannya, maka itu akan terjadi yang namanya mat far'i atau mat percabangan itu. Ada mat jaiz, mat wajib, kemudian mat silah. Nah, kalau misalnya mat silah ini kan ada 2 ya, mat silah qasirah sama tawilah. Kalau tawilah tadi adalah sama seperti mat jaiz, apabila kasroh isba'iyah dan dhammah isba'iyah bertemu hamzah, kalau misalnya tidak bertemu dengan hamzah, ya biasa saja seperti mat, bacanya 2 harokat yang disebut dengan mat silah qasirah. Ya itu ini sampun, intinya kesimpulannya itu dari materi yang berbanyak-banyak, ciri-cirinya seperti itu. Ini sama ya, jadi baik dari Al-Quran Braille maupun Al-Quran Awas, insya Allah sama. Jadi nanti mau puasa atau sebelum Ramadan, coba sepil-sepil lah, benar nggak yang dikatakan Mas Wahyu. Nah, jadi kalau ketika pas tadarus nanti bisa gas, insya Allah mudah-mudahan ini ya dikit dari saya. Dari keseluruhan materi banyak hanya saya rangkum seperti itu. Dari gunnah, terus kemudian ada bacaan panjang. Oke, Mbak ini saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Mas Wahyu sudah disampaikan bagaimana supaya kita bisa lebih mudah mengenali para mat-mat ini ya. Karena memang yang menjadi kendala selama ini mungkin bagaimana kita mendefinisikan masing-masing mat itu supaya mudah untuk dipahami. Dan ternyata ketika kita sudah mengetahui konsepnya seperti apa, akhirnya kita bisa tahu, oh ini kira-kira untuk yang dimaksud itu mat apa, itu mungkin bisa menebak dari ciri-cirinya. Nah, dari yang sudah kita ketahui tadi untuk perbedaan antara mat asli dan mat far'i adalah ketika huruf-huruf mat tadi sudah bertemu dengan hamzah atau sukun atau tasydid. Nah, kalau sudah selain itu berarti otomatis cara membacanya adalah seperti bagaimana hukum aslinya mat itu. Jadi seperti yang kita ketahui kan untuk huruf mat itu ada 3 ya, jadi ada alif, ada wawu, dan ada ya. Nah, kalau sudah bertemu itu, maka kita membacanya dengan 1 alif atau 2 harokat saja gitu. Nah, untuk selanjutnya apabila ternyata sudah bertemu dengan gerombolan-gerombolannya tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Wahyu, maka untuk cara membacanya atau berapa lama pembacaannya itu bisa bervariasi. Ada yang mulai dari 2 alif atau 2,5 alif, dan mungkin banyak perbedaan pendapat yang kita ketahui dari teori-teori atau buku-buku bacaan yang mungkin pernah kita baca, tapi intinya mungkin yang lebih mudah dipahami adalah bisa dibaca paling tidak dua ini ya, 2 harokat, 2 Kalau alif. ya, jadi kalau dua alif itu biasanya ada bertemu dengan hamzah. Jadi hamzah itu bisa
kombinasi ya, ada 4, ada 5 atau 6. Tapi kalau di tasdid itu sudah mutlak 6 ya. Jadi itu. Kalau Oke. dari tasdid seperti di awal-awal surat alif lam mim atau kemudian waladhdallin itu. Nah, karena apa namanya? Karena di tasdid itu mutlak 6, harus 6. Oke, baik Mas Wahyu. Berarti khusus untuk yang tasdid, apabila bertemu dengan tasdid maka pembacaannya 6 harokat ya, sehingga teman-teman perlu lebih bersabar lagi ya, tidak terburu-buru membacanya. Kadang-kadang karena kita mungkin karena sudah hafal, jadi kadang-kadang terus kelewat untuk membacanya lebih panjang lagi, seperti di bacaan suratul Fatihah seperti itu. Nah, saya sendiri juga sebenarnya sudah merasa seperti itu. Karena nggak sabar akhirnya nggak sampai 6 harokat, masih sampai 4 harokat tiba-tiba udah lanjut seperti itu. Nah, untuk istilah-istilahnya atau nama-nama matnya kalau mungkin Nggak teman-teman perlu dah, lama nanti pusing. Yang penting tahu ciri-cirinya. iya, mungkin untuk nama-namanya monggo mungkin bisa mencari referensi dari yang ingin ingin dipelajari satu persatu, tapi yang paling utama karena masih pembelajaran awal, teman-teman bisa paling tidak mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Jadi dari ciri-ciri yang sudah disampaikan oleh Mas Bayu itu bisa dijadikan patokan untuk berapa lama cara pembacaannya. Nah, nanti kalau misal teman-teman penasaran, wah ini apa ya, disebutnya apa ya, nah itu baru nanti teman-teman bisa mencoba mencari referensi sendiri gitu. Atau kalau masih penasaran lagi, makanya selalu diikuti ya cara kita ya, portal bukan obrolan tajwid Al-Quran, supaya makin nancep di kepala nantinya. Seperti itu. Iya, jadi kan dasarnya kan yang semua teman rekan-rekan sudah tahu kalau belajar mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Akan tetapi ketika kita membaca Al-Quran itu harus menggunakan tajwid itu fardu ain tiap masing-masing orang. Nah, kenapa kok yang belajar dikit kemudian kalau yang ketika kita membaca Al-Quran kok harus semua wajib? Ya karena kan bisa jadi orang itu tidak memahami, kembali lagi ketika dia tidak memahami ilmu tajwid, tidak memahami materi teori-teorinya, tapi membacanya benar, Mbak. Nah, makanya tadi saya carikan seperti itu. Jadi misalnya rekan-rekan membaca Al-Quran, kemudian misalnya mat bertemu dengan hamzah seperti ini namanya apa? Ketika dia tidak tahu, tapi ketika dia tahu membacanya itu sudah betul. Nah, gitu. Jadi tidak perlu tahu masalah nanti ini mat apa, yang penting membacanya benar, insya Allah itu sudah betul. Kan sebenarnya itu teori itu sebenarnya untuk mempermudah ketika kita itu mempelajari dari awal, apalagi kan karena kita bukan kita orang Arab. Nah, gitu. Baik. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Nah, ini tadi mungkin kita sedikit kalau misal sudah paham konsepnya, akhirnya tahu, oh ternyata nggak serumit yang kita bayangkan. Tidak serumit yang kita baca di buku-buku tajwid ya, mengenai sebenarnya mat ini emang harus menguasai semua atau gimana, padahal ya sebenarnya intinya itu tadi ya, tergantung pada huruf yang ditemui. Kalau misal sudah sudah memahami ciri-cirinya, maka pasti akan langsung tertancap di kepala. Oke, baik, kalau begitu dari sahabat semuanya yang ada di sini, monggo barangkali ada yang mau bertanya atau sekedar sharing mengenai bagaimana pengalamannya sahabat semuanya saat membaca Al-Quran, atau barangkali ada pengalaman saat mungkin salah satu temannya atau siapa yang mengalami kesulitan dalam belajar tajwid Al-Quran. Monggo mungkin bisa sharing sama kita. Mungkin dari siapa ini? Mbak Riris. Apa? Saya ini yang tanya. Kan nggak perlu grogi. Nggak perlu grogi. Ini Bu guru ini kayaknya. Bu guru nih, Mbak. Karena grogi. Iya, nama mic-nya Riris Guru SLB ini. Wah, ini Wadah. udah valid. Temannya jangan-jangan temannya Mbak Kurnia juga, Mas ya? Oh iya. Oh, ini Mbak Riris katanya tadi dari Pati.
dan Iya, pagi. kenal Mbak Kurnia apa ya? Apa jangan satu sekolah sama Mbak Kurnia? Mungkin ya, coba Mbak Riris boleh dinyalakan mikrofonnya. Tadi kayaknya dapat infonya dari Mbak Nani. Ya, kayaknya masih belum nyalakan mikrofon. Masih belum standby. Oke, barangkali ini ada Mbak Lusti yang biasanya selalu on ini. Monggo, iya. Ikut juga ini di semester lain. Iya, Mbak Lusti, monggo. Masih standby nggak ini? Wah, ini Mbak Lusti yang selalu menyimak ya. Kita sampai penasaran nih, Mbak Lusti. Kalau pas ikut apa namanya gacuan, barangkali ada kesulitan, mungkin kendala, atau mungkin mau sharing-sharing aja mengenai kesulitannya aja ketika mempelajari ilmu tajwid, terutama untuk hukum bacaan mat ini, gitu. Oke, dari Mbak Indasa mungkin, Ya. kalau Mbak Indasa udah, Ustazah ya, ini. Ustazah Indasa, monggo. Kayaknya sudah pada di luar kepala ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau gitu. Derbesnya nggak jadi keluar nih Mbak. Demo derbesnya. Mungkin kalau gitu misal apa namanya dari teman-teman ini belum ada yang ingin di-sharing-sharing atau ditanyakan, mungkin Mas Wahyu boleh coba kita cek-cek aja untuk pemahamannya teman-teman ini dalam pembacaan mat itu seperti apa. Mungkin bisa dipraktekkan gitu, Mas Wahyu. Oke, saya podcast ya. Iya, Nggak, betul. saya ingin tanya-tanya aja. Nanti Iya. nggak apa-apa. Nanti bisa Mbak ini tunjuk. Nanti buka mic-nya. Jadi saya ingin ngobrol sekalian. Saya ingin apa namanya bercengkrama. Jadi kalau Iya. apa namanya istilahnya ini karena ini namanya pekan obrolan. Karena obrolan itu ya isinya saya ngobrol. Karena ngobrol itu ya ada dua arah ya kan, komunikasi dengan dua arah. Kalau seperti ini kan namanya kayak apa Mbak? Ini Kayak monolog jadinya nanti. iya Monolog. betul kayak webinar. Jadi saya coba ini sih. Sebentar. Misti ini siapa Mbak? Misti. Nah, ini muridnya Mbak Nani ini. Oh, coba dibuka mic-nya, nggak apa. Saya pengen ngobrol. Suruh buka mic-nya. Ya, Habis. dia sudah aktif ini sepertinya. Assalamualaikum. Angkat tangan. Waalaikumsalam. Oh, ini Mas David Oh, kalau Maaf. ya apa Tat? Iya, iya. Muncul ya. Waalaikumsalam. Tak matikan dulu suaranya. Kenapa Tat? Ya, aku yang tanya sama-sama nih Tat. Seharusnya jadwal sampean malam ini nih. Iya, tadi. Jadwal sampean. Aku mumet ya sini mau. Ya, Mbak ini Miss, iya sama nanya Misti ya Pak. Enggak apa coba dibuka. ini Mas ini. Oh Mas. Iya. Iya. Iya maaf. Mbak Halo, assalamualaikum. Miss. Bisa ya, Ini sebenarnya namanya bukan nama orang sih. Siapa? Ini dengan ya namanya siapa ini namanya? Pak Pendeta. Jalu. Jalu. Ya? Iya. Iya, dengan Dari mana Mas Jalu. Pemalang, Jawa Tengah. Pemalang. Aku pakai orang Jawa Tengah ini. Iya. Apa ini? Maksudnya tunanetra juga ya? Bukan. Oh, bukan. Kenapa Mas? Non difabel apa gimana? Difabel. Daksa. Oh, Daksa. Alhamdulillah. Ya, ini sih sebenarnya. Nggih. Ya, ini coba saya pengen tanya-tanya nggih. Kalau misalnya sampean atau jenengan baca Al-Qur'an, nah kira-kira sebelumnya kalau misalnya ada seperti guna atau mat gimana? Ada kesulitan atau sudah paham atau malah paham sama sekali? Gimana Mas? Iya, paham.
Nggak ada suaranya. Paham. Bilang. Paham. Oh, nggih, paham. Jadi kalau sampean berarti kan bacanya Al-Qur'an awas Mas ya. Al-Qur'an awas nggih. Iya, Al-Quran berwarna. Oh, pakai yang berwarna. Kalau Iya. misalnya yang biasa hitam, kalau yang hitam putih itu, yang biasa, yang polos, kesulitan. Iya. Ya. Jadi kalau yang berwarna ini Mbak Nini biasanya itu ada, kalau ada hukum bacaan itu biasanya itu ada tandanya warna apa kayak gitu. Oh Iya, ini kan iya, Al-Qur'annya anak, kayak Al-Qur'annya yang teman-teman TPQ itu, anak TPQ ya. iya, iya. Di Al-Quran saya juga ada misalnya tanda Oh, warna. ternyata masih anak-anak juga. Iya, masih anak juga ini. Iya, 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 iya. Ya, benar, maksudnya. Al-Quran sekarang, Al-Quran lagi berwarna. Ya, gimana? Al-Qur'an yang sekarang gimana, Mas? Modelnya berwarna, enggak tulisan hitam, tapi ada yang markup, ada yang hukum-hukum mesti berwarna. Iya, betul. Karena sebenarnya jadi Al-Qur'an yang diciptakan atau yang dicetak dengan warna itu sebenarnya untuk memudahkan yang teman-teman pemula atau pembelajar ya kan. Jadi nanti biar paham, oh kalau ada hukum bacaan ini itu berarti ditebalkan biasanya gitu. Kalau nggak gitu warnanya dibedakan. Nah, bukan berarti Al-Quran cetakan terbaru nggak ada yang polos. Ya masih banyak ya kan, tapi juga ada Masih. yang mencetak dengan yang berwarna. Ya. Ya, terima kasih nanti. Mudah-mudahan Mas siapa namanya? Mas Jalu. Nanti ikut Iya. kegiatan RCA ya kalau Ramadan insya Allah bisa ikut tadarus sih Mas ya. Enggak apa-apa, jangan tidak ada ketika terus oh saya bacanya masih terbata-bata terus kemudian minder, tidak, karena RCA menerima semuanya, tidak ada Oh seleksi. iya. Yang penting mau ikut daftar ngaji bersama, karena ngajinya itu ngaji gacuan gayeng moco Al-Qur'an gitu. Gimana ya? Iya. Iya, betul sekali. Semangat pokoknya. Nanti ditunggu ya, apa namanya, partisipasinya di bulan Ramadan. Pokoknya nanti saya siap untuk menggabungkan buat teman-teman yang lainnya. Pokoknya langsung ditunggu aja infonya nanti dari kita. Ya, terima kasih Mas. Selanjutnya Bu Nadila. Ya, aku nulis Bu soalnya wis lebih senior. Mbak Oh, Nadila. Ya, ini jadi teman ibu ini. teman lama Kak perlu izin. Halo Mbak Nadila. Iya. Gimana, sehat? Alhamdulillah ya. Apa masih ini apa si kecil sudah tidur belum itu? Apa ya, Pak? Oh, sudah. Nggih. Nah, Pak jelasin. Ini izin tidak sedang Iya. Agak maksud sih ya. Enggak apa-apa, agak kedengaran di sini. Nah, jadi kalau Mbak Nadila membaca Al-Qur'an yang dulu, kalau setiap materi saya kira itu Mbak Nadila selalu ada ya. Maksudnya walaupun absen 1-2 kali tapi sering ada. Kayak ikut kegiatan portal yang pertama itu. Nah, sekarang kira-kira gimana? Ini sebenarnya tadi saya mencoba untuk membuat metode baru. Ini kan metode SKS. Nah, jadi untuk memahami tidak perlu misalnya ini namanya idgham biguna, idgham bilaguna, ikhfa. Nah, tadi ini saya langsung ke ciri-cirinya. Jadi ketika kita membaca lebih mudah. Tidak perlu ini namanya apa ya, mat apa. Jadi tidak perlu menghafal lagi, tapi kita cukup tahu ciri-cirinya. Bacanya seperti ini. Gimana? Apa sekarang masih ada kesulitan untuk membacanya, Mbak Nazila? Alhamdulillah sudah lumayan lebih baik. Iya, lebih baik Mbak Nila. Terus kalau boleh tahu Al-Qur'annya pakai Al-Qur'an Braille yang mana nih? Al-Qur'an yang kecil apa yang besar? Hilang kali ini. Itu bukunya itu tidak terjemah. Apa ya, Pak? Coba Al-Qur'annya tidak terjemah. Al-Qur'annya tidak terjemah.
Al-Quran Tadarus. Al-Quran tadi. Sudah terjemah. Jadi gitu. Besar, Mbak Nini mungkin jelas Mbak. Gimana Mas? Al-Qurannya yang dipakai Al-Quran Tadarus gitu ya Mbak? ya Tadarus. Bentuk Oh, buku yang itu bisa. biasa. Cuman Iya. Berarti itu yang tidak ini, yang satu buku lebih dari satu juz itu, bukan? buku apa dalam itu kan sampai lu Masih Mbak putus-putus ini saya juga kurang Iya, menangkap. ya. Jadi intinya gini, ya kalau untuk Braille itu sendiri ya, selain jadi kalau Al-Quran Braille, pokoknya selain Al-Quran yang dari percetakan apa dari selain Usmani, yang maksudnya yang Imla'i yang versi Indonesia, entah itu Al-Quran yang tadarus maupun yang terjemah maupun tidak, jadi kita nanti bisa melihat atau bisa meraba tanda pasti sama ya kan, kalau misalnya ada nun tasdid, apabila ada nun sukun, nah itu pasti sama, bentuknya pun sama ya kan, seperti itu. Jadi mungkin bedanya cuman ketika mat ada tanda matnya atau tidak. Nah karena Al-Quran yang lama itu ada tanda matnya, kemudian Al-Quran yang berjalan saat ini itu yang tersebar di teman-teman itu kalau mat jaiz hasil itu enggak ada tanda matnya, nah gitu toh. Kalau seperti itu ya, jadi seperti itu. Jadi nanti semoga bisa dipahami. Nah, bulan depan ikut lagi, insya Allah bulan depan kita akan membahas lebih ini lagi, materi yang banyak akan coba saya ringkas menjadi sederhana. Portal kelas seperti ya. Terima kasih Mbak Sila ya. saya itu ini mas apa ya, ada tanda matnya gitu, dan sekarang dibahas kebetulan ya alhamdulillah. Iya Mbak ini gimana Mbak ini? Tahu. Kurang menangkap juga ini. Gimana? Iya. Yang penting saya menangkap dari Mbak Nila, alhamdulillah. Kalau saya tahu ya kan, karena Mbaknya ini kalau ngaji RCA datang, jadi lebih baik ya dari sebelumnya. Yang penting tetap istiqomah belajar, apalagi sekarang sudah sudah banyak kesibukan karena sudah mengurusi ini itu. Nah, jangan sampai lupa untuk mengajinya. Ya Mbak Dila ya. Semangat. Terima kasih. Ayu Sukma ini ya. Mana Pak Rizky ya? Iya, betul. Masa bertanya? Alhamdulillah. Ini Terus lama nggak? Mas Dani. Mas Dani siapa Mas Dani ya? Mas Dani enggak ada Mas Dani. Adanya Mas Davi. Iya. Kau kami statik kami. Kayak Maaf tadi ngeliat nunggu kegiatan kok ketiduran sebentar. Iya. Ini sudah mau. Selanjutnya Ustazah Nani Banyuwangi. Mbak Nani, buka mic mana nih? Suara nih. Halo, assalamualaikum. Ini Mbak Rina ini. Maaf ya. Ribut. Mas. Satu device ini loh ya apa tapi. Ya. Mbak Rina. Oke, Mbak Nani, aja ngomong sama lupa mic-nya di mana. Ini Aman. Masih. Alhamdulillah masih standby. Ini berarti dari yang masih bergabung di sini, kira-kira masih standby semua belum ya ini? Coba. saut dan baik cuma turu Mas. Kalau misal masih standby ini mau dikasih kuis ini sebenarnya. Ya, sudah. Sudah. Oh sudah. Monggo Mbak Nani silakan bercurhat, apa permasalahannya, apakah materi singkat yang tadi itu pernah didapat atau belum, materi sebelumnya itu belajar materi tentang nun sukun, harus hafalan ini, nun sukun bertemu ini, mat bertemu ini. Wah, agak keturun itu. Apa yuk? Oh ini. Oke. Dah. Mbak Nani silakan. Dari Saudara Nani. Saya sudah kelas.
Halo? Iya, belum pernah dapat. belum pernah dapat ya? Tapi di Makanya malah portal, Pak. Belum. Belum ya. Gimana ya? Tapi buku tajwidnya ada. Oh, di buku tajwidnya ada ya kan, artinya di buku tajwid itu dari semua materi kan kalau kita mempelajari harus mengetahui, Iya. artinya hafal dengan nama-namanya, tapi ketika kita tahu tanda atau ciri-cirinya, insya Allah itu akan mempermudah. Jadi ini seperti itu. Iya. Nah, karena ini portal versi pra Ramadan, nah makanya akan saya singkat seperti itu. Itu Mbak Iya. Nini ya. Iya, siap. Baik, kalau gitu. Oke, kalau gitu gimana, Mas Bayu? Apakah kita jadi ada kuis? Ya, jemput ini ya. Kayaknya perlu kita kasih sebagai penyemangat ini dari Oke, kalau kuis boleh saya serahkan kepada Mbak Nini, enggak apa kalau mau ini. Saya sebenarnya agak pusing gitu ya. Oke, siap. Enggak apa, dulu boleh. Oke. Mas Davi mungkin bisa ini Mas Davi. Kan kemarin Mas Davi yang menyampaikan tentang pembacaan mat ya. Mungkin nanti sedikit memberikan nanti kunci jawabannya, tapi mungkin kami yang memberikan semacam soal. Nah, nanti teman-teman kalau misal masih ingat monggo bisa hitung, nanti bisa angkat tangan atau langsung bersuara aja. Jadi karena siap. Kalau gitu coba ya. Nah, dari yang masih standby di sini tadi kita mempelajari tentang dua hukum mat ya. Dan itu mat itu terbagi menjadi 2 cabang. Nah, kira-kira apa saja 2 cabang itu sebutannya? Angkat tangan dulu ya. Angkat tangan dulu. Angkat tangan sih. Gak sah yang jawabnya. Angkat tangan dulu, enggak. Duh, mana nih ngerti? Raise hand ya, tulisannya di sana itu dilanya. Nah, kalau enggak ya saya boleh lah. Saya dulu. Iya kan, Mas Wahyu ya, ini. Mas Wahyu sudah memberikan materinya ini. Kecuali Mas Wahyu dan Mas Davi, yang lainnya. Enggak. Mat ini ada 2 cabang. Nah, berarti ada apa saja? Enggak. Atau sudah menyerah ini? Boleh dicoba dulu, boleh dicoba. Kalau salah enggak apa-apa. Yang penting sudah dicoba. Di Broadcast-nya ini ada hadiahnya ini, beneran ini. Kayaknya ada kesulitan resen mungkin. Kalau ada kesulitan enggak apa-apa, enggak usah resen dulu enggak apa-apa. Langsung ngomong itu. Saya gitu, di mic gitu. Ya, coba. Mbak Lusti mungkin mau coba menjawab? Oh, Mbak Nabila. Oke, silakan Mbak Nabila. Jawabannya apa ini? Lah, kok Mbak? Ya, Mbak Nabila, suaranya kurang jelas ini, maaf. Cek. Jawabannya apa, Mbak? Kurang jelas, Pak. Masih kurang jelas. Pertanyaan saya perlu saya ulang lagi? Oh, enggak. Maksudnya Mbak Nabila ya sudah jelas. Sudah. Oke. Jawabannya apa, Mbak? Kalau nggak lupa ya. Ya, kalau nggak lupa pasti ingat pasti. Adib Majais. Majais? Sama wajib. Majais dan mat wajib. Oke. Gimana ya ini kira-kira?
jawabannya benar apa salah ya? Coba kita tanya Mas Davi. Hukum bacaan mat itu terbagi menjadi dua. Jawabannya Mbak Nabila itu tadi mat jais dan mat wajib. Betul kan? Masih kurang tepat. Jawabannya mat Oh, qabli atau mat asli dan mat far'i. oh, baik. Jawabannya kurang tepat sedikit nggih tadi? Kurang tepat. Nggak apa-apa. Itu masuk ke mat far'inya. Kalau mat jais mufassal dan mat wajib mutasir itu masuk ke mat far'inya. Yaitu mat yang cabang-cabang. Kemarin ada 13. Nggih. Jadi untuk jawabannya yang paling tepat untuk mat ini terbagi menjadi dua ya, ada mat asli dan mat far'i. Nah, di mat far'inya, nah itu baru ada cabangnya lagi namanya mat jais munfasil dan mat wajib mutasil maksud saya. Jadi itu adalah jenis-jenis dari yang cabang mat far'i. Nah, mungkin bisa sambil diingat-ingat lagi ya. Jadi pertama itu kita belajar dari pohonnya dulu. Nah, dari pohon itu akhirnya punya ranting. Nah, rantingnya itu salah satunya mat wajib dan mat jais. Oke, apa Mbak Nabila sudah berusaha ya. Yang namanya berusaha itu hasilnya kita serahkan. Selanjutnya mungkin untuk jawabannya kita tunggu sampai ada yang benar dulu ya Mas Davi ya. Semoga. Iya. Jadi kesusun menjawab, maaf. Tidak apa-apa. Ya biar ini dulu, biar refresh lagi dulu. Ya. Kok angkat tangan? Sudah terjawab tadi Mas Wahyu. Oh, sudah ya. Sudah terjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi mungkin ada yang masih mengingat mengenai salah satu hukum bacaan yang mana dia itu dibacanya apa ya? Mungkin lebih dari dua dan atau langsung definisi aja ya. Mungkin kalau misalkan saya sebutkan hukumnya apa, nanti bingung. Saya sebut nama matnya, tapi nanti bisa disebutkan ciri-cirinya gitu. Ya. Kalau untuk namanya itu adalah kilmi mukhaffaf. Kilmi mukhaffaf. Nah, kemudian dibacanya itu sebanyak 6 harokat. Nah, kira-kira untuk cirinya itu seperti apa ya? Ada huruf mat bertemu dengan apa? Allah, sulit sekali. Sepakat sulit sekali. Oh iya, kayaknya yang beri soal ini agak ngerjain ini. Boleh saya coba menjawab, Mbak? Coba aja sih. Nggih, enggak apa-apa, monggo Mbak Nani. 4, 5 atau 6 harokat itu toh, Mbak? Pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sebenarnya bukan definisi, tapi mat ini bertemu dengan huruf apa gitu. Jadi pengertiannya mat lazim kilmi mukhaffaf itu ada mat bertemu dengan titik-titik. Nah, panjangnya itu 6 harokat. Kira-kira bertemu dengan apa ya? Tadi kan kita sempat menyebutkan ya bahwa salah satu tanda-tandanya mat percabangan atau mat far'i itu apabila ada huruf mat bertemu dengan hamzah, bertemu dengan tasydid, atau bertemu dengan sukun. Nah, bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah. Ya. Sudah yakin? Iya. Iya. Oke, baik. Mungkin ada
Yang lainnya yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Yang mau ngacung? Selain Mbak Nani? Sebelum jawabannya kita kunci. Jadi pilihannya ada 3 ya, kita buat multiple choice saja ya. Ada hamzah, sukun, dan juga ada tasdid. Dibacanya 6 harokat. Kira-kira apa ya ini? Ada jawaban lainnya mungkin? Monggo. Ini bukan ujian ini. Bukan kenaikan kelas. Gak apa-apa. Kalau salah nggak apa-apa. Iya, baru ikut, baru Gimana? ikut keturun pisan. Nah, jangan-jangan itu ya. Jangan-jangan Keturun, Mbak. Ini Muridnya Mbak kambing. Udin menghafal film ya, Mbak? Iya, betul Mbak Unsi. Ustaz Unji, Masya Allah. Baru bergabung lagi. Nggak apa-apa Mbak. Mungkin masih sibuk banget ya ini. Enggak, Mbak, enggak. Oh, ada Mbak Lusti ini yang ngacung ini. Mbak Lusti, monggo. Jawabannya apa kira-kira? Mikir. Ya, mic-nya sudah. Tinggal suaranya. Ini pertanyaannya gimana, Mbak? Oke, pertanyaannya saya ulang Saya boleh jawab lagi nih, ya. Mbak? Ini, ya boleh. Setelah- Nanti Mbak Lusti ya, setelah jawabannya Mbak Lusti. Jadi, ini, ada suatu hukum bacaan yang tadi sempat disebutkan oleh Mas Wahyu, tapi kita kan karena mungkin masih bingung ya namanya apa. Itu kita mengenali diri sendiri. Namanya ilmi mukhafaf lah, namanya akhir-akhirnya ada terusnya. Gitu. Nah, terus untuk panjang dan pembacaannya mat ini adalah apa namanya? Termasuk jadi kala itu mat yang bertemu dengan titik-titik. Nah, titik-titik itu apa kira-kira? Ada 3 pilihan, ada hamzah, sukun, dan ada tasydid. Nah, kira-kira pilihan jawaban itu yang paling tepat yang mana? Itu saya boleh jawab, Mbak? Boleh. Bukan ujian Udah ini. jawab. Tadi kan jawabannya dari Mbak siapa, Mbak Nani itu tasdid. Nani Hamzah ya, Hamzah. Iya. Hamzah. Mbak Nani tadi Hamzah. Ini saya berbeda jawaban, yaitu sukun. Sukun. Siapa yang Iya, bertemu Mbak. sukun? Biar beda. Oke, sukun ya. Oke, tadi ada lagi dari Mbak Lusti. Tadi jawabannya sudah. Mbak Lusti, apa namanya Hamzah? Pilihan jawabannya Bertemu dengan tasdid. Nah, semua kan. kan semua kena ya karena 3 pilihan jadi apa ya? Kalau sukun kan, kalau Hasil sukun ya kan berarti. biasanya cuman ini, kalau nggak 2, 4 ya. Terus kalau bertemu dengan tasdid itu biasanya 6 sih. Kalau tidak salah, seingat saya gitu. Iya, boleh. Oke, baik. Yes. Siap. Berarti merata ya. Dari Mbak Nani tadi menjawab hamzah, kemudian dari Mbak Unsi menjawab sukun, dan Mbak Lusti menjawab tasdid. Baik, kalau gitu sudah kita kunci jawabannya. Nah, sekarang untuk kunci jawabannya, monggo Mas Davi. Kira-kira yang paling tepat apa ya namanya? Apa ya hurufnya? Monggo Mas Davi. Sebentar ngedek Nini, Mas Davinya masih di luar. Suaranya beda ini. Sayangnya saya Zoom. Oke, Mbak Rina, serak terima ini. kasih. Baik, karena Konfirmasinya. Mas Davi selaku pembawa kunci jawabannya ternyata masih di luar. Ini
Alhamdulillah ada yang bawa kunci cadangannya, ada Mas Wahyu. Monggo Mas Wahyu. Iya, karena cadangan itu tidak membongkar semuanya. Jadi saya hanya menjelaskan. Jadi sebenarnya mad lazim kali mukhaffaf itu artinya mad ketika adanya mad yang bersebab bertemu dengan huruf yang disukunkan dan kemudian dibacanya ringan. Jadi bukan mad yang disukunkan ya, tetapi ada mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan. Hurufnya apa? Berupa lam. Contohnya apa di al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun di surat Yunus 51 sama 91. Sudah cukup. Oke, berarti jawabannya tadi apa nggih? Mas Tahu ya. Wahyu, yang paling tepat. Coba ada diskusi saya gimana. Tapi intinya gini, pertanyaannya itu apabila mad bertemu dengan ada yang mad bertemu hamzah, mad bertemu sukun, mad bertemu tasdid. Nah, karena definisinya mad lazim kali mukhaffaf itu apabila mad bertemu dengan huruf yang disukunkan, bukan mad yang disukunkan atau mad yang ditasdidkan atau mad yang dipatahkan. Apa hamzah? Berarti pertanyaannya dan jawabannya susah. Oh, gitu. Berarti yang sukun wes, yang betul yang itu Mbak Lusti berarti Mbak. Unji yang betul. Unji kada yang Iya, sukun ini. yang sukun. Saya kira yang apa kayak itu loh, kayak apa sih? Surat-surat yang khusus itu. Bayangin Ya, saya itu. Gharib. Iya. Ya, jadi gini. Yang mad lazim kali mukhaffaf sama mad farqi ya. Nah, itu sebenarnya dalam Al-Qur'an itu langka. Jadi kalau mad ilmi mukhaffaf itu hanya ada di surat Yunus saja, di ayat 51 sama ayat 91. Oke. Di surat Yunus di juz 11. Jadi ayatnya itu kurang lebih ana gitu panjangnya. Ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ini 51. Yang 59 juga sama. Ana wa qad asaitu qablu ya. Kalau yang 59 yang 91 asaita. Yang 51 wa qad kuntum, kurang lebihnya seperti itu. Monggo. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Jadi tadi mungkin pertanyaan saya juga agak kurang tepat ya. Bagaimana tadi pengertian dari mad lazim kilmi mukhaffaf adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan lam yang berharokat sukun ya. Ya sebenarnya seperti itu sudah tepatnya. Huruf yang disukunkan. Karena huruf yang disukunkan ya hanya lam saja. Tapi sebenarnya kalau misalnya didefinisikan huruf mad yang bertemu dengan lam yang disukunkan itu lebih tepat sebenarnya. Karena nggak ada hukum ilmi mukhaffaf lagi selain yang di surat Yunus itu cuma dua ya, hanya dua saja. Iya, baik. Otomatis tadi untuk jawabannya yang paling tepat adalah sukun. Dari jawabannya Mbak Unzi ya. Oke. Selamat Mbak Unzi atas kemenangannya. Ini umroh di Bentar. Simulasi. Kan ada apa namanya Ka'bah buatan ini yang di Bentar. Miniatur ya, Ka'bah di umroh di sana ya. Hari apa ini Mbak? Kita umroh. Semoga menjadi doa buat kita semuanya, ya. Amin. Semoga nanti kita bisa segera dimampukan untuk menuju Baitullah. Selamat Mbak Unzi, semoga semakin semangat walaupun tadi sempat tersambung, putus nyambung, jadi akhirnya bisa menjawab pertanyaan ya. Itu ajaib ya. Ya, enggak, mohon maaf, baru bisa kembali lagi. Enggak apa-apa. Santai. Yang penting kita silaturahim bareng-bareng ya. Ya, oke. Ada pertanyaan selanjutnya atau cukup, Mas Wahyu? Cukup, Mbak. Ya, sudah malam. Sudah. Iya, ini sudah malam sekali, guys. Kalau gitu, dari Mas Wahyu sampun cukup? Ya, jadi langsung saya simpulkan intinya. Jadi ketika yang pertama itu
hukum mempelajari ilmu tajwid seperti yang tadi disampaikan bahwa kita semua itu mempunyai kewajiban untuk belajar ilmu tajwid walaupun dihukumi fardu kifayah, tapi penting juga ketika kita tidak tahu ilmu tajwid kemudian kita membaca Al-Qur'an yang tidak benar, maka bacaannya juga tidak benar juga. Nah, kemudian seberapa banyak teori yang kita tahu, seberapa banyak tentang materi yang kita tahu, akan tetapi ketika kita prakteknya nanti kesulitan, ya pasti hasilnya tidak baik. Nah, dari itu teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait dengan dua materi utama, yaitu tentang gunnah dan mad, yang saya singkat ringkas, ya kan, yang pembelajarannya seharusnya lebar, cukup padat, dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Kemudian nanti jenengan semua bisa latihannya dengan apa? Membaca Al-Quran. Nah, paling tidak sempatkan dalam satu hari, paling tidak 10 menit lah. Masa tidak bisa, habis maghrib atau setelah subuh. Apalagi sekarang sudah masuk bulan Rajab. Karena bulan Rajab termasuk bulan yang disucikan, bulan haram, yang dimana kata Allah adalah bulan Rajab itu adalah bulanku. Terus kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulan Nabi Muhammad SAW, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umat. Nah, di sini Allah itu isinya itu memberikan memberikan kemurahannya. Jadi kalau kita menebar kebaikan, insya Allah dilipat gandakan. Sebaliknya kalau kita menebar keburukan atau berbuat dosa, itu akan dilipat gandakan. Ya, karena Allah Maha Pengampun, kita DP misalnya. DP itu ya ngendip-ngendip, banyak meminta ampunan kepada Allah, istighfar, kemudian banyak ngaji itu. Karena bulan Rajab itu kan istilahnya itu bulan untuk menanam, gitu. Bulan Rajab itu untuk menanam, makanya teman-teman mulai yang mungkin membaca Al-Qur'annya dulu itu kadang-kadang atau apa, bulan Rajab ini ya dimulai diangkat lagi. Ya, soalnya kan nanti bulan Sya'ban lebih kencang lagi, bulan Ramadan nanti akhirnya biasa. Terus biasakan puasa juga, terutama di 10 hari pertama bulan Rajab. Nah, itu yang untuk puasa sunnahnya. Kita mengingat juga yang punya hutang-hutang puasa segera dilunasi. Siap. Jadi hutang itu bukan hanya hutang uang, ya kan. Mudah-mudahan cukup itu dari saya. Tetap semangat, nanti bulan depan di awal bulan Februari ada portal yang terakhir. Nanti kita akan mengupas lebih dalam lagi terkait materi tentang tajwid. Ya, nanti ada gori-gori juga yang akan saya sampaikan. Ada juga materi yang belum pernah saya sampaikan. Insya Allah juga ingin saya sampaikan. Ini rahasia karena belum sampaikan ya. Makanya kalau penasaran, ikut tajwid lagi, ikut portal kembali. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian telah berakhir juga portal untuk hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas partisipasi semua sahabat, teman-teman semuanya, baik yang baru bergabung atau yang dengan istiqomah selalu mengikuti program-program RCA. Semoga kita semuanya senantiasa istiqomah dan senantiasa diberikan syafaat dari Al-Quran dan diberikan semangat terus untuk membumikan Al-Quran. Dari saya juga terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya tutup untuk hari ini, sampai jumpa di portal selanjutnya dan acara-acara RCA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama Mbak Unzi, terima kasih. Sehat selalu Mbak Nini. Oke, siap. Awas sandalnya tuker. Awas sandalnya, mana tadi? Ayo. Pintu